Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mempersiapkan diri kita mau menghargai keberadaan Tuhan, kita mau menghargai kedaulatan Tuhan di tengah-tengah kita, sebab Dia yang layak disembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk Dia. Segala sesuatu dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Pagi ini saya diberkati dengan kitab Ayub pasal 7 dari ayat 16. Dari ayat 17 maksud saya, yang berkata, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Ketika pagi hari, ketika kita membuka mata, dan kita hadir pada saat ini, ini merupakan sebuah panggilan ilahi. Ini merupakan sebuah respon ilahi. Ia yang menganggap kita agung, dan Ia yang mendatangi kita setiap paginya. Saat teduh adalah momen di mana kita menyembah Tuhan dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Saat teduh tidak dapat dibatasi oleh waktu, dapat pagi, siang, sore ataupun malam. Tapi Tuhan hadir di setiap paginya. Ini bukan perkara jam berapa kita bertemu dengan Tuhan. Pada pagi hari, Tuhan hadir karena ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bila kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka kita dapat mengasihi sesama kita dengan murni dan ikhlas. Untuk itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hampiri tata kudus-Nya. Mari kita berperkara dengan Tuhan, pribadi tiap pribadi. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu yang terkasih, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Berserulah. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Teruslah memperkatakan firman. Dan berserulah, memanggil nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab Dia kudus. Kuduslah Tuhan Allah kita. Ia menyambut kita pada pagi hari. Ia membangunkan kita dari peristirahatan dan memberi kemenangan kepada kita. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mari kita masuk dan kita sembah. Kita hampiri tahtanya. Kita temui Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Selamat pagi dunia. Selamat pagi para malaikat.
Kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama. Jika di pagi yang indah ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama, untuk menyapa satu dengan yang lainnya, menyapa saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan, jika kami dapati saudara-saudara kami dengan keadaan yang baik, dengan paru-paru yang baik. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika tahun lalu hingga sekarang Tuhan pelihara kami dengan cara yang ajaib. Maka kami percaya saat ini hingga setahun yang akan datang, Tuhan akan melakukan hal yang sama, yang akan terus memelihara kami dengan cara yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pencerahan, memberikan kepada kami hikmat, agar kami memahami dan firman itu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan Allah di dalam kehidupan kami. Karena itu hai jiwa, diam dan tenanglah. Tuhan yang telah mengampuni, yang menebus dan melepaskan kita dari kebinasaan. Tuhan yang memelihara kita dengan memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tapi semuanya akan dibinasakan. Tuhan untuk tubuhku dan tubuhku untuk Tuhan. Memang tubuh kita butuh makan, perut kita perlu makan, tapi lebih dari itu, roh kita harus makan. Karena Ia yang telah memahkotai kita dengan cinta kasih-Nya. Biarlah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Bentuklah hati kami, agar kami menjadi bejana untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Agar kami
semakin cemerlang bagaikan emas murni. Seperti perak yang dimurnikan bahkan 7 kali lebih panas. Dalam api agar Engkau dapati kami cemerlang. Bentuklah hati kami ya Tuhan. Selidikilah hati kami. Karena hidup kami adalah kemah kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, agar kami dapat menyenangkan-Mu. Inilah kerinduan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami. Semua kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan para tua-tua melemparkan mahkotanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami berkata, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai pemimpin jemaat. Kepemimpinan ada di dalam tubuh Kristus yang hendak menjadi pemimpin. Maka Tuhan mengajari kita menjadi pelayan. Jika kita hendak menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pelayan bagi semua yang lain. Berbeda dengan sistem dunia dan kerajaan-kerajaan dunia, bahwa pemimpin yang berhak untuk dilayani. Matius 20 ayat 25 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa meminta rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk itu mari kita tanggalkan harga diri kita. Agar kita dapat dipisahkannya, dikhususkannya, dikuduskannya. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di sanalah hatimu berada. Jika yang menjadi harta kita adalah harga diri kita,
maka di sanalah hati kita berada. Tapi jika harta kita adalah harta yang tidak dapat binasa, harta yang bersifat kekekalan, maka di sanalah hati kita berada. Jangan kita terikat dengan dunia ini. Karunia akan binasa. Kepandaian akan binasa. Tapi kasih akan kita bawa. Kasih tidak akan binasa. Kenapa kita mengejar karunia? Bukankah dengan memberikan diri kepada Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita suka sekali dengan karunia? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebab segala sesuatu, karunia-karunia yang Tuhan percayakan akan diberikan secara cuma-cuma jika kita memberikan hati kita untuk Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita mencari hal-hal yang dicari oleh dunia, tapi carilah hal-hal yang di atas, di mana tidak ada pencuri yang dapat mencurinya, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Karena ditempatkannya roh yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Mari kita datang ke hadapannya bagai seorang anak. Seorang anak yang datang ke hadapan bapaknya. Bukan bapak yang jauh, tapi bapak yang dekat. Siapakah manusia sehingga ia begitu mengasihi kita? Mari berikan hati kita pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Katakan, Tuhan, aku mau memberikan hati ini. Pakailah hati ini sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu yang mulia. Seringkali di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita menuntut dilayani. Marilah kita menyadari makna pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari. Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan
Tuhan Allah berkata kepada ular itu, debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan turun mengambil rupa seorang manusia yang adalah debu tanah. Tuhan membiarkan maut bekerja sekuat tenaga di dalam dirinya. Ketika Tuhan menjadi manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, membiarkan maut menguasai dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib dengan cara yang hina. Bagi dunia, salib adalah kebodohan, namun bagi kita salib adalah kemenangan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berapa sering Bapak Ibu kita berdoa memakai nama Tuhan Yesus? Berapa sering kita meminta dan diakhiri dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus? Tapi nama Tuhan Yesus tidak banyak berkuasa atas doa-doa kita. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sehingga walaupun kita memakai nama Tuhan Yesus, nama itu tidak dapat berfungsi banyak.
karena kita salah berdoa. Karena kita lupa melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan, yakni merendahkan diri. Merendahkan diri adalah sebuah kunci. Menjadi pelayan adalah sebuah kunci. Jika kita hendak menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Jangan protes jika dikhianati. Jangan mengeluh jika diperlakukan dengan tidak adil. Jangan menarik diri jika mengalami hinaan-hinaan, fitnahan-fitnahan. Karena memang kita tidak layak untuk protes. Karena kita adalah seorang hamba. Layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ketika kita melakukan pekerjaan ini, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, merendahkan diri, mungkin kita belajar selama ini bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Kita gak merendah diri. Tapi Filipi 2 ayat 8 dengan jelas berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Inilah pekerjaan yang harus kita lakukan, merendahkan diri dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah meninggikan dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maut dapat dikalahkan oleh Yesus karena ia mengambil posisi yang terendah. Yesus sanggup karena ia memilih menjadi yang terkecil. Bapak Ibu akan menjadi pemenang jika Bapak Ibu mengambil posisi yang terlemah. Mari kita layani seorang terhadap yang lain dengan kasih.
posisi terendah di antara saudara-saudara. Dengan demikian, Bapa kita dipermuliakan. Efesus 4 ayat 12 menuliskan, dan Ia telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Itulah sebabnya kita harus merespon panggilan Tuhan pada pagi hari, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 1. Tuhan pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dua Timotius 2 ayat 15 pun berkata, usahakanlah supaya engkau layak di depan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus pun menyadari kedudukannya sebagai seorang rasul dan juga menyadari posisi dirinya di bawah semua yang lain. Ia pun juga menggambarkan apa artinya berada di tempat paling rendah. 1 Korintus 4 ayat 9 menuliskan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang,
dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Rasul Paulus tahu benar akan hal ini. Siapakah yang dapat mengerti pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang saya hormati, untuk mencapai posisi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, kita harus merendahkan diri, sehingga Allah yang akan meninggikan kita. Mazmur 75 ayat 7 pun berkata, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah hal yang harus kita kerjakan setelah sesi ini berakhir? Apa yang akan kita lakukan setelah doa pagi ini selesai? Layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Berkatilah mereka yang memfitnah kamu. Sabarlah ketika kita dimaki-maki, dianiaya, dan tetaplah menjawab dengan ramah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebab itulah yang Tuhan ajarkan. Karena iman kita kepada Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Yesus ajarkan, tetapi juga apa yang Kristus lakukan. Berkatilah
jangan mengutuk. Ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. Dan apabila Bapak Ibu dan saya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama agar ada roh kebangkitan yang meluap dari dalam diri kita ketika kita berkata-kata dengan iman, katakanlah dengan suara yang keras, sebab Daud menuliskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Untuk itu mari kita mengecap firman Tuhan ini. Kecap dengan mulut yang bersuara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau, Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Yesus, Engkau Kristus adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau Yesus Kristus adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya pada Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya. Engkau Yesus penebus saya, penyelamat saya. Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam laut melalui kematianmu. Engkau Yesus Kristus dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau menjadi yang terkecil sehingga Bapa menjadikanmu yang terbesar. Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa iblis dari otoritasnya atas saya dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau Yesus bangkit dari antara orang mati dan menjadi roh pemberi hidup yang masuk ke dalam roh saya. Saya telah menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja saya, serta menjadi hidup yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun atau apapun juga. Engkau Kristus menjadi manusia untuk menebus saya
dan menjadi roh pemberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau mati buat saya dan bangkit buat saya. Di dalam diri saya ada Engkau, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau berada dalamku. Aku hidup demi Engkau, Tuhan. Setelah aku dilahirkan baru, aku mengikuti Engkau, Tuhan. Aku di dalam Tuhan. Saya mati agar Engkau, Tuhan, tampil keluar melalui saya. Karena sekarang ya Tuhan, aku mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar Roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Aku sekarang tidak mau membatasi Engkau lagi. Tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sedang bangkit bersama-sama dengan Engkau, Kristus, dan berkata, Tuhan Yesus berada dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku. Engkau Kristus kerendahan hatiku. Engkau Kristus kekasihku. Engkau Kristus tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam Roh. Rencana kehendak Allah yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ketika Engkau keluar dari dalamku, maka yang kotor itu akan keluar. Hidupku akan kembali menjadi bersih seperti air. Yang kotor akan keluar, yang baru akan datang, membawa kesejukan, membawa hal yang murni. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menerima apa yang saya perkatakan, karena Engkau Tuhan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru
Percik pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, tangan dan kaki kita, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Biar apa yang kita perkatakan, apa yang kita renungkan dimateraikan di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.